Kehidupan adalah sebuah perjuangan. Kehidupan adalah sebuah peperangan. Tapi bukan persoalan menang atau kalah, atau berhasil dan gagal. Tapi persoalan bagaimana kita meraih pelajaran dari pengalaman kehidupan agar kita bisa memperbaiki kehidupan kita di yang akan datang. Saya Reza Rahasia. Inilah kisah hidup Reza Rahasia. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian, seluruh Nusantara yang masih setia dan menunggu-nunggu konten kisah hidup Reza Rahasia ini. Mohon maaf, konten ini sempat vakum beberapa lama dikarenakan saya tidak berada di satu tempat yang sama ketika saya mengawali atau memulai konten kisah hidup Reza Rahasia. Dan kali ini saya memulai kembali dengan settingan yang berbeda, ornamen yang berbeda. Saya akan melanjutkan kisah hidup saya dari mulai sekolah menengah pertama. Karena terakhir di kisah hidup selanjutnya, di kisah hidup yang lalu, mohon maaf, saya ceritakan masa hidup saya di SMP. Masa SMP, teman-teman, adalah masa yang sangat krusial karena itu merupakan transisi, perpindahan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Dan masa remaja inilah masa yang menentukan akan seperti apa karakter, mental, kejiwaan seseorang. Dipengaruhi oleh lingkungan, baik sekolah, baik lingkungan yang ada di kelasnya, sahabat terdekatnya, guru-guru, juga tentunya orang tua. Beberapa kisah dalam hidup saya, mohon maaf, tidak bisa saya sampaikan karena itu bersifat pribadi. Nah, ini yang sekiranya saya bisa sampaikan secara umum yang sudah ada di beberapa program yang saya ikuti di televisi. Saya akan sampaikan kembali dengan beberapa tambahan-tambahan yang belum saya sampaikan di program televisi tersebut. Kisah ketika saya SMP, ini sebenarnya saya sudah sampaikan di program Karma, sekilas. Yaitu bagaimana ketika saya mulai mengenal kenakalan remaja, yaitu geng motor. Kisah ini saya sudah kubur lama, saya sudah simpan dan pendam, dan saya tidak akan mengangkatnya kembali. Karena terlalu kelam dan tidak baik untuk disaksikan. Yang pasti adalah, sebagaimanapun kisah kehidupan seseorang, setiap orang memiliki masa lalu. Tapi masa lalu itu bukanlah satu hal yang terus selalu harus menjadikan kita tidak berkembang, tapi jadikan seperti pemicu, dorongan untuk lebih baik di masa depan. Kisah hidup saya yang gabung dengan gangster dan lain sebagainya, itu merupakan perjalanan, proses tempaan diri saya, supaya saya bisa seperti saat ini. Karena setiap perjalanan meninggalkan pengalaman yang berharga. Di sini saya hanya akan menyampaikan pengalaman ketika pertama kali saya bertemu seorang sesepuh, seorang wanita di usia remaja. Saya usia remaja sekolah menengah pertama. Saat ini sepuh tersebut sudah meninggal. Beliau meninggal tahun 2006-an. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala salah dan dosanya, dilapangkan, diterangkan alam kuburnya, diringankan jika ada siksa kuburnya, dan di yaumul hisab nantinya disandingkan atau berada bersama
orang-orang terpilih. Amin. Saya datang pertama kali ke tempat sepuh tersebut. Sepuh itu wanita, seperti yang saya sampaikan. Itu mengikuti orang tua saya. Orang tua saya membawa saya ke sebuah pengajian. Tapi pengajian ini jangan bayangkan seperti pengajian yang pada umumnya, yaitu harus memakai pakaian Islami, kopiah, segala macam, ya, kerudung, tidak. Tapi ini lebih ke pengkajian. Kenapa ayah saya atau orang tua saya membawa saya ke pengajian tersebut? Ya karena efek dari saya gabung ke geng motor tersebut. Dikhawatirkan terlalu dalam, terjerumus ke dalam kegelapan kenakalan anak remaja. Jadi dibawa sering ke jaroh-jaroh, termasuk kepada pengajian sepuh tersebut. Ketika saya ke sana, sepuh wanita tersebut, almarhumah, menyampaikan kepada saya yang pada saat itu apa yang disampaikannya saya tidak mengerti sama sekali. Namun saat ini, sekarang saya memahaminya. Karena dulu beliau menyampaikan bahwa saya nanti akan menjadi seseorang yang sering banyak berbicara di hadapan banyak orang. Dengan bahasa Sunda tentunya ya. Ini saya coba terjemahkan dengan supaya lebih mudah dimengerti. Dan saat ini saya mengerti akhirnya. Ternyata beliau menyampaikan bahwa saya menjadi seorang YouTuber. Yaitu berbicara di depan orang, memberikan pengalaman, memberikan peringatan sebagai perantara kata-kata. Karena berbicara di hadapan banyak orang itu sesuai zamannya. Sekarang media sosial. Saya menyampaikan melalui YouTube dan inilah yang terjadi pada saya. Masih banyak yang dikatakan oleh almarhumah kepada saya. Tapi beberapa hal tidak bisa saya sampaikan, mohon maaf. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Setelah saya pengajian tersebut, saya satu rombongan jamaah tersebut pergi berangkat jaroh ke situs Gunung Padang. Pada saat itu, situs Gunung Padang belum seperti sekarang, belum diketahui, belum terbuka secara umum atau dipublish bahwa itu adalah situs megalitikum terbesar yang ada di dunia. Jadi kita datang ke sana untuk berkhalwat, berdoa, dan ketika di sana saya tertarik pada satu tempat yang dimana tempat itu entah kenapa waktu itu saya tidak mengerti apa yang terjadi, tapi saya tertarik dengan satu tempat. Saya ingin ke sana sendirian, tapi saya ditolak atau saya tidak diperbolehkan oleh salah satu pemimpin rombongan dengan meminta kepada ayah saya almarhum. Salah satu pimpinan rombongan tersebut akhirnya membawa saya kembali. Katanya jangan pak, di sana berbahaya, di sana sering ada terjadi penampakan raksasa atau apa gitu katanya ya. Nanti kalau ada penampakan itu nanti takutnya dia kaget loncat ke jurang gitu katanya. Tapi tidak apa-apa, itu sebuah kekhawatiran, kehati-hatian seorang pemimpin rombongan kepada anggota rombongannya. Saya sangat terima. Nah, karena hal itu terjadi, ayah saya pun tidak menyanggah, tidak membantah atau mendebat orang tersebut. Karena kita memang ada pada rombongan. Maka dari itu ayah saya kemudian hari setelah jauh hari, lama setelah lepas dari kejadian itu, ayah saya mengajak saya untuk pergi berdua kembali ke Gunung Padang. Namun yang lucu dan sekaligus unik adalah kita waktu itu kan ikut rombongan ke Gunung Padang menggunakan bis pariwisata dan berangkatnya malam. Otomatis kita tidak tahu jalan ke sana. Taunya hanya ketika berangkat dan sampai. Ayah saya waktu itu mengajak saya mengendari sepeda motor. Saya dibonceng oleh ayah saya. Kita berangkat berdua. Niatnya maksudnya ke Gunung Padang. Tapi sampainya malah ke negara Padang, Ciwidey. Pengalaman di sana banyak sekali yang bersifat pribadi yang saya tidak bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi karena menghindari fitnah atau bias yang berlebihan tentang diri saya. Yang pasti di sini saya akan menceritakan ulang apa yang saya sampaikan juga di program Karma di depan Koh Roy Kiyoshi yang akhirnya menjadi awal pertama saya melanjutkan untuk membuat konten YouTube dan berbicara atau mengelola channel ini sebagai media yang insya Allah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Yaitu peristiwa ketika pertama kali saya bertemu dengan sosok
Putri Galuh Parwati. Ketika malam hari saya di sana, saya di sebuah tempat yang saya pilih dengan ayah saya lupa jamnya, entah setengah 2 atau jam 2. Ketika itu memang tengah bulan purnama, maka ketika saya menyaksikan daun pohon yang bercahaya terang benderang, saya mengira itu dari cahaya bulan. Ternyata bukan ketika saya cek. Nah, ketika itu barulah beberapa saat kemudian ada sosok wanita yang menampakkan dirinya. Lalu dia menghampiri saya. Sosok ini menyampaikan bahwa dia adalah istri saya dari kehidupan di masa lalu. Itu pengakuan dia. Dia mengakui bahwa dia istri saya dari kehidupan masa lalu. Sementara saya sama sekali tidak mengakuinya. Karena waktu itu saya tidak tahu apa-apa. Tidak mengerti apa-apa. Tujuan saya ke sana hanya untuk menyepi, menikmati keindahan alam di tengah malam. Muhasabah, introspeksi diri, dan tengah dalam pencarian jati diri, transisi dari anak-anak ke remaja. Saya tidak percaya dengan apa yang dia sampaikan. Wanita yang berpakaian putih, halus, lembut, pakaian yang saya sendiri belum menyaksikannya sampai sekarang. Apa jenis kainnya, seperti apa, yang pasti sangat indah sekali, sedap dipandang mata, dan sangat tenang aura ketika saya menyaksikan dia, sosoknya itu datang menghampiri saya berbicara. Dia menyampaikan beberapa hal kepada saya. Salah satunya mengenai Gunung Padang, yang dia katakan, Gunung Padang bukanlah sebuah gunung, tapi itu adalah sebuah bangunan tempat berkumpul seluruh raja di dunia. Di dunia loh, bukan di Nusantara saja, di dunia. Saya tidak percaya dengan hal itu. Lalu dia berkata, ya sudah kalau kamu tidak percaya, tapi nanti akan terbukti. Lalu dia teruskan berbicara kepada saya, memberitahukan apa-apa saja yang tersembunyi, terpendam di Nusantara ini. Sejarah-sejarah yang tersembunyi. Tapi saya hanya mendengarkan saja, tidak percaya. Berselang beberapa tahun kemudian, saya lupa. Karena ketika saya lulus SMP tersebut, saya tidak langsung melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang yang ahli teknisi ya, elektronika. Maka saya mendaftar ke sekolah teknik elektronika. Tapi sayangnya nem saya kurang, jadi saya tidak diterima. Lalu saat itu memang saya sedang transisi ya, pencarian jati diri. Emosi saya juga sedang tidak bagus. Jadi ketika saya tidak masuk ke sekolah negeri, saya tidak mau sekolah. Tidak mau saya masuk ke swasta. Egois. Selain itu, saya juga ingin istirahat dulu, karena masa itu masa-masa yang banyak hal yang saya tidak mengerti, banyak hal yang membuat saya sering sakit kepala. Kalau sakit kepalanya kambuh, saya berasa seperti kepalanya berasap, karena mata saya sering merah sekali kalau disaksikan oleh orang tua saya. Maka ketika saya bilang, saya ingin berhenti dulu sekolah setahun, disetujui. Maka saat itu saya akhirnya diam, membantu kakek saya. Kakek saya memang dia memiliki kegiatan ya, memperbaiki sofa, kursi seperti itu. Jadi saya membantu kakek saya selama setahun tersebut. Lalu beberapa tahun kemudian itu saya sudah melupakan tentang kejadian Putri Galuh Parwati yang menyampaikan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Saya juga termasuk kaget ketika beberapa tahun kemudian ternyata tereksposlah bahwa ternyata Gunung Padang itu memang bukan sebuah gunung, dan diukur oleh ahli-ahli yang mumpuni ya secara akademis, arkeologi dan sebagainya, itu adalah situs megalitikum terbesar di dunia, bahkan mengalahkan piramida Mesir. Dan itu hal yang membuat saya jadi berpikir, ternyata benar apa yang disampaikan sosok wanita yang mengaku dia istri gaib saya atau istri saya dari masa lalu. Lalu saya jadi berpikir tentang apa lagi sisanya yang dia katakan kepada saya. Kalau ini benar, ada kemungkinan yang lain dia katakan juga benar. Saya sudah sampaikan di Karma bahwa saya jika dikehendaki, saya ingin justru membuktikan apa yang dikatakan oleh sosok tersebut dengan mengumpulkan tim arkeologi, ahli
tanah, ahli segala macam dari akademisi. Karena ada beberapa tempat yang disampaikan bahwa itu pula memiliki peradaban yang sangat tinggi, sejarah yang tertutupi. Itu waktu saya sekolah menengah pertama. Masih banyak sebenarnya kisah-kisah saya di sekolah menengah pertama ini yang secara personal saya tidak bisa saya sampaikan. Di konten selanjutnya, di kisah hidup Reza Rahasia, saya akan menyampaikan pengalaman saya, kehidupan saya ketika saya lulus dari sekolah tingkat atas. Ya, saya sekolah di sebuah SMK jurusan teknik. Nah, ini nanti akan saya ceritakan. Ini awal mula atau upgrade level pembangkangan atau membalelo saya kepada apa yang dititipkan kepada saya. Padahal berkali-kali saya disampaikan, sampai akhirnya ada sosok putri yang mengaku istri saya menyampaikan ini dan itu, tapi saya tetap tidak mempercayai, saya tidak mau terlibat, saya tidak mau masuk ke dunia ini, ke dunia apa yang disampaikannya. Sampai akhirnya saya masuk, terjun, saya pindah ke Jakarta. Selesai lulus sekolah. Nah, di sini nanti akan saya sampaikan di episode selanjutnya kisah saya pindah ke Jakarta. Terima kasih yang sudah menyaksikan teman-teman konten kisah hidup Reza Rahasia. Semoga ada manfaatnya. Jika akan diambil manfaatnya, silahkan ada referensi dan jika ada manfaatnya. Kalau tidak apa-apa. Yang pasti, setiap kehidupan meninggalkan sebuah kesan. Setiap perjalanan kehidupan terdapat pengalaman. Dan tidak semua orang bisa mengambil pengalaman dari kehidupannya di masa lalu untuk perbaikan dirinya di kehidupan yang akan datang. Konten kisah hidup Reza Rahasia, insya Allah saya akan upload setiap hari Sabtu jam 8 malam. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua, teman-teman. Sampai ketemu lagi di kisah hidup Reza Rahasia. Salam damai, seluruh alam.